tangga pesulap Limbat kembali memanas. Setelah pernikahan Sri Limbat di tahun 2011 lalu kerap disertai konflik dengan Susi Indrawati, istri pertama sang master, kini giliran keluarga Benazir Endang, istri kedua Limbat yang angkat bicara. 8 tahun memendam kekecewaan, ibunda dan adik Benazir dibuat geram. Itulah ketika buah hati dari pernikahan Limbat dan Benazir ikut terseret. Ironisnya, anak Benazir yang masih berusia 7 tahun disebut keluarga dirisak dengan kata-kata tak pantas oleh putra Limbat dan Susi di sosial media yang secara garis keturunan adalah kakaknya sendiri. Bahkan ketika mencurahkan isi hatinya, Bu Nyanah ibunda Benazir tak kuasa menahan getir melihat cercaan yang diterima cucunya. Diam, tiba-tiba Bintang bikin akun ya. Begitu bikin akun, posting foto bapaknya langsung diteror seperti itu. Nah, sontak mana seorang ibu yang nggak terima ya anaknya dihujat dengan kata-kata yang kotor seperti itu, yang tidak layak. Setiap si Bintang memposting foto dengan ayahnya, padahal Bintang yang posting foto ayahnya, kan wajar dong ayahnya. Udah gitu langsung tuh mungkin di sana apa yang terjadi, si Limbat telepon, "Mih, lari ke rumah Bunda cepetan," kata Dika lagi di jalan mau cari rumah Mami. Saya sedih banget ya Allah, kok ada manusia anak dalam silsilah itu kan dia masih kakak beradik ya, satu darah, dengan bapaknya mengucapkan begitu di akun medsos gitu yang dibaca semua. Terseretnya anak Limbat dan Benazir jadi puncak kemarahan keluarga. Bahkan jauh sebelum ini, ibunda Benazir menguak telah banyak konflik yang menyertai pernikahan Sri Limbat dan putrinya. Salah satunya adalah sejumlah teror dan ancaman yang dilakukan Susi. Tak sekali dua kali, istri pertama Limbat tersebut datang dan melabrak Benazir. Buntutnya, sejak kejadian tak mengenakan di Cengkareng tahun 2015 lalu, Limbat disebut sudah tak pernah lagi menginap di tempat Benazir dan hanya bertemu di luar di waktu-waktu tertentu. Dan emang rumah tangga Benazir itu selama ini sudah tidak udah lama ya tidak sehat. Cuma kita orang tua kan kalau tidak ada permintaan dari anak ya diam aja, nggak ikut campur masalah rumah tangga mereka. Sejak baru menikah juga diteror saat punya rumah di Global Mansion kan, ubrak-abrik kan. Terus dia tinggal di Jakarta, pindah di suatu tempat. Kemudian dia hamil, tinggal habis melahirkan kan di Pondok Indah, tinggal di Cinere kan, sempat ramai juga kan Cinere. Waktu itu ubrak-abrik, pulang di sini, tinggal di sini 1 tahun. Waktu punya baby itu setahun di sini, kemudian dia bikin akekahan anaknya habis melahirkan. Nah dari situ tinggal setahun, kemudian dia pindah di Cengkareng, rumah yang di Cengkareng. Nah di Cengkareng pun itu rumah pintu depan dijebol. Waktu baru menikah ya memang seperti itu. Nah setelah kejadian di Cengkareng, jadi Limbat itu untuk menghindari kejadian itu lagi jangan sampai terjadi, jadi dia nggak pernah pulang. Sejak menikah tahun 2011 lalu, Benazir sejatinya sudah tahu jika Limbat sudah berumah tangga. Sempat berharap ada solusi dari polemik panjang ini, Benazir kini menyerah setelah 8 tahun melewati pernikahan. Tak lagi tahan, Benazir meminta Limbat untuk mengucapkan kata talak. "Ma, aku mau pisah sama Limbat." "Yakin kamu mau pisah sama Limbat?" "Yakin mah, yakin mah, demi Allah mah aku mau minta pisah sama Limbat mah, udah nggak bisa ada yang dipertahankan. Karena dengan adanya si Bintang di teror sama anaknya si Dika, Muhammad Mahardika Limbat itu, Limbat diam. Harusnya kan ada di tengah gitu." Sudah dipikirkan matang-matang, semuanya kita udah musyawarah dengan keluarga besar. Ya udahlah, kalau memang rumah tangga begitu seperti itu, ngapain harus pertahankan. Kalau masalah yang lain-lain saya tidak mikirkan, ataupun minta hak apa-apa saya tidak.
Tampaknya keputusan Benazir dan keluarga sudah bulat. Limbat diminta mengucap kata talak. Jika tak dilakukan, mereka siap membawa persoalan ini ke ranah hukum. Selain akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melindungi anak Benazir, mereka juga akan memperkarakan ancaman dan teror dari Susi dan keluarga. Saya udah didampingi seorang pengacara, akan ke sana dengan pengacara, insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi nunggu anaknya sembuh dulu sakitnya, biar percaranya selesai dulu. Udah ada talak, udah resmi, baru kita membahas yang teror itu. Teror si Dika, Mahardika Limbat itu, yang udah jelas-jelas itu ucapan itu udah menyalahi itu undang-undang ITE juga ya. Dan saya juga akan ke KPAI mengadukan ini buat keamanan cucu saya, Bintang, biar tidak ada teror lagi, biar hidup normal layaknya seusia dia gitu. Selain luapan kekecewaan keluarga Benazir Endang setelah 8 tahun menjadi istri kedua Limbat, polemik tak kalah panas juga menyertai dugaan penganiayaan asisten DJ Natalie Holscher oleh seorang pria berinisial GS. Setelah menunjuk kuasa hukum dan membuat laporan ke polisian, seperti apa saat Natalie dan sang pengacara mendatangi restoran tempat peristiwa dugaan penganiayaan untuk meminta rekaman CCTV. Melaporkan atas dugaan pengeroyokan yang diatur dari pasal 170 KUHP ya. Nah, beliau ini adalah asistennya Natalia Holscher. Penganiayaan yang dialami Stefano, asisten DJ Natalie Holscher, berbuntut laporan polisi. Rabu lalu, Stefano, Natalie, dan kuasa hukum Henry Indraguna sudah mengadukan persoalan ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkan Gatan Saleh Hilabi, mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza sebagai terduga pelaku. Dan Kamis kemarin, Natalie, Vano, dan Henry Indraguna mendatangi tempat kejadian perkara di salah satu kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain mereka ulang kejadian Rabu dini hari lalu, Henry juga meminta manajemen kafe untuk menyerahkan rekaman CCTV kepada mereka. Terus yang dilempar apa? Gelas kaca. Gelas kaca. Dia lempar ke sini, kenanya ke gue. Dia ngeliatnya begini, ini di Natalie kesini. Hari ini kami ada di restoran DF ya, restoran DF yang di kawasan Kemang, tempat kejadian perkara pada saat tanggal 4 ya, 4 Desember 2019 jam 3 subuh ya. Jadi sekarang kami ada di sini. Tujuan kami di sini adalah melakukan olah TKP. Kami mau betul fakta yang di lapangan seperti apa. Tadi dari sini kami sudah tahu ya bagaimana kejadian pada saat subuh itu. Yang kedua adalah kami bertemu dengan manajemen rumah makan DF. Maksud dan tujuannya adalah menyerahkan surat klarifikasi terkait adanya dugaan pembiaran, pemukulan dan atau pengeroyokan terhadap klien kami ya. Selanjutnya dalam surat ini kita bunyikan juga, kita mintakan adalah CCTV rekaman kejadian tanggal 4 Desember 2019 jam 3 subuh. Dan hari ini akan diupayakan direkamkan kejadian pada saat subuh itu. Tapi kalau tidak diberikan atau mungkin hilang, maka kami akan melakukan upaya hukum. Dugaan penganiayaan oleh Gatan yang membuat Vano mengalami luka di beberapa tubuhnya disebut bermula dari saling tatap di kafe. Awalnya, Vano merasa lirikan GS dinilai kurang elok. Dari situ, Vano dan GS saling menatap sehingga memicu terjadinya keributan. Padahal, baik Vano maupun Natalie mengaku sama sekali tak mengenal sosok GS sebelumnya. Pada saat kemarin subuh jam 3 pagi ya. Hari ini ya 3 pagi subuh ya. Dini hari 3 pagi itu dianiaya
dugaannya dianiaya oleh seseorang dan beserta dengan kawan-kawannya ya, yang berinisial G. Ya. Ini kita mau makan kan, jam 3 pagi tuh. Habis itu tiba-tiba dia datang, kita duluan, kita lagi mau ngambil menu. Terus dia ngeliatin Natali kayak, gak paham lah, kayak cowok yang ngeliatin gitu, ngeliatin cewek yang... Dan saya juga pas sampai meja, kebetulan banget dia di depan saya. Di depan saya pas tatap-tatapan gitu. Terus dia ngeliatin saya mulu, saya liatin balik dong. Pas dia mungkin gak senang saya liatin balik, dia kelempar gelas kaca. Saya menghindar, saya lari. Meninggalkan dugaan penganiayaan yang menyeret nama mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza, inilah aksi Abdel saat bertanya langsung pada Dr. Cahyono usai mengisi acara Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Mendapat pesan dari istrinya, Abdel diminta menanyakan tentang penyakit autoimun oleh sang istri yang belakangan sempat ramai dibicarakan ketika Ashanti, istri Anang, diketahui mengidap gejala penyakit ini. Dan tak hanya mengupas penyakit autoimun saja, Sejadah yang tayang setiap hari pukul 6 pagi di SCTV juga mengupas tema berbeda-beda dari sisi medis dan agama. WA nih. Oh, dari istri gue. Boy. Yo manggil gue, istri gue Buya, jadi Boy, tanyain sama Dok Cai dong, autoimun itu apa sih? Waduh, Dok Cai udah pulang belum ya? Mana ya? Wah, itu siapa tuh penampakan itu? Mungkin itu Dok Cai. Untung belum pulang nih. Ini ada yang nanya nih. Ya, ini istri saya yang nanya nih. Autoimun itu apa sih, penyakit autoimun itu? Ya, penyakit autoimun adalah penyakit yang sering kita dengar, contohnya seperti lupus, penyakit apalagi psoriasis, penyakit sindroma nefrotik pada ginjal. Banyak sekali hari ini masyarakat kita terkena penyakit autoimun. Memang sampai hari ini penyakit autoimun itu belum diketahui secara jelas apa sih penyebabnya. Pemirsa Hotshot di rumah, jangan lupa setiap hari nonton Sejadah tuh, karena di sana nanti ada ilmu ya, di mana ilmu ini bisa diaplikasikan di rumah. Salah satunya adalah tips-tips saya untuk bagaimana sih cara mencegah penyakit-penyakit. Jangan lupa saksikan Sejadah setiap hari jam 6 pagi Jam 7 pagi di SCTV. Dan ingat, setiap hari topiknya berubah-ubah ya. Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Tetap eksis di usia yang tak lagi muda, begitulah kiprah Cut Keke di dunia peran. Ikut terlibat di sinetron Cinta Karena Cinta dan beradu akting dengan pemain muda, Cut Keke yang genap berusia 46 tahun pada tanggal 4 Desember 2019 lalu bahkan mampu lebur dengan generasi baru seperti Meghan Domani hingga Gabriela Larasati. Seakan tak ada sekat antara senior dan junior, Cut Keke seolah sudah jadi ibu bagi para pemain muda di lokasi. Ini pula yang terlihat ketika sang artis membawakan makanan spesial untuk dinikmati bersama para pemain di ulang tahunnya yang ke-46. Kalau ini kebetulan karena ulang tahun aku pesen mie gitu, pesen mie. Kalau salad buah tutup buat Sansi. Ya, aku senang gitu rame-rame kita yang ngumpul makan gitu. Yang penting sih ya itu bahagia terus ya. Betul, amin. Hati bahagia. Hati tenang, pasti. Jadi aura positifnya muncul keluar. Terpancar. Ada doa-doa. Ya kita nggak ada yang kita anggap serius ya, Pak Haji di bawah nyantai aja. Gitu. Tapi saling support lah, gitu. Aku juga sangat support dengan yang muda-muda, karirnya semuanya, gitu kan. Kalau kita kan intinya kan kita pendukung, gitu. Kita selalu mensupport yang muda, selalu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Maksudnya Ini sering sharing juga nggak sih? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, amin. Rezekinya lancar. Iya, semoga nggak bosen masak. Bertukar canda dan selalu mendukung karir para bintang muda, Cut Keke juga mendapat kejutan istimewa dari penggemarnya.
perwakilan Cut Keke Lovers datang langsung ke lokasi syuting membawakan kue ulang tahun untuk idola mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yeay. Oh iya nih fans, makasih ya, ini emang fans aku paling, selalu deh dateng sering banget, berapa hari sekali kita bawain makanan, bawain sepatu, kamu tuh ya repot banget, support banget ya buat makasih buat Cut Keke Lovers yang selalu selama ini ya banyak supportnya. Mungkin kalian mewakili yang lain ya, banyak kan di daerah-daerah gitu loh. Ini kebetulan mereka di Jakarta, jadi mereka lebih sering datang ke lokasi. Doanya yang terbaik aja buat mama, sukses selalu. Amin. Oke, thank you. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Nesya Anggun pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.